Selamat datang di audiobook The Richest Man in Babylon, sebuah karya klasik yang akan membawa kita menyelami rahasia kesuksesan finansial melalui kisah-kisah inspiratif dari kota Babylon. Di bagian pengantar ini, saya ingin mengajak Anda memahami mengapa buku ini begitu penting dan mengapa latar belakang Babylon, dengan segala keunikan, kekayaan dia, serta arsitekturnya yang megah, patut menjadi landasan pembelajaran kita. Buku ini menghadirkan nasihat keuangan yang sederhana namun powerful. Ditulis dengan gaya parabel, ia menceritakan pengalaman sehari-hari penduduk Babylon dalam membangun tabungan, mengelola uang, dan menumbuhkan kekayaan. Walaupun berlatar masa lampau, setiap nilai dan pedoman yang dihadirkan tetap relevan untuk kita di zaman modern ini. Melalui ilustrasi tokoh-tokohnya, Anda akan menemukan prinsip-prinsip yang dapat memperbaiki cara pandang terhadap uang, investasi, dan kebebasan finansial. Buku ini mampu memberikan motivasi bagi siapa saja, mulai dari mahasiswa yang baru belajar menabung, hingga profesional yang ingin mengembangkan aset jangka panjang. Bayangkan diri Anda berjalan di tengah kota dengan tembok-tembok tinggi, gerbang agung, dan kuil-kuil berlapis emas. Itulah Babylon, salah satu peradaban tertua dan termakmur di dunia kuno. Berabad-abad silam, Babylon dikenal memiliki sistem irigasi canggih, pusat perdagangan internasional, serta pembangunan kota yang sangat maju pada masanya. Bukan hanya itu, kekayaan Babylon pun tak sekadar tampak dari arsitektur fisik. Di tengah hiruk-pikuk pasar dan perkampungan, berdiam para saudagar, pedagang, dan orang-orang yang piawai dalam mengelola hasil jerih payah mereka. Kota ini ibarat magnet bagi para pencari kemakmuran dari berbagai penjuru. Keunikan arsitektur daya masyarakatnya. Jika menelusuri catatan sejarah, Anda akan menemukan kisah menakjubkan tentang Taman Gantung Babylon, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Taman ini konon dibangun bertingkat-tingkat, dihiasi pohon rindang dan dikelilingi saluran air yang rumit. Selain kemegahan bangunan, masyarakat Babylon juga memiliki budaya dagang yang maju. Jaringan bisnis mereka meluas hingga ke berbagai wilayah, mencakup pertukaran barang, rempah, hingga inovasi dalam sistem perbankan sederhana pada zamannya. Disinilah akar-akar ilmu keuangan mulai berkembang. Konsep seperti bunga, pinjaman, dan perlindungan terhadap kerugian sudah dikenal dan dipraktikkan. Singkatnya, Babylon bukan sekadar latar tempat. Ia adalah simbol kemegahan dan kebijaksanaan finansial yang melampaui zaman. Dari kota inilah, The Richest Man in Babylon mengambil pelajaran-pelajaran penting tentang bagaimana kita bisa membangun dasar ekonomi yang kokoh, memupuk kebiasaan menabung, dan tumbuh menjadi pribadi yang merdeka secara finansial. Mari kita mulai perjalanan kita menjelajahi setiap bab, mendengarkan kisah para tokoh, dan merenungkan nasihat-nasihat kuno yang tetap abadi relevansinya. Bersiaplah! Karena pengetahuan yang akan Anda temukan dapat menjadi kunci membuka pintu kekayaan dan kemapanan finansial Anda sendiri. Jika Anda sudah siap, mari kita melangkah ke bab berikutnya, The Man Who Desired Gold, dan temukan bagaimana mimpi menginginkan kekayaan bisa menjadi awal dari transformasi besar dalam hidup. Terima kasih telah bergabung di bagian pengantar ini. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati perjalanan menuju kemakmuran. Selamat datang di ringkasan bab 1 dari The Richest Man in Babylon, karya George S. Clason. Bab ini berjudul The Man Who Desired Gold. Disinilah kita bertemu dengan Bansir, seorang pembuat kereta di kota Babylon, yang mendambakan kemakmuran dan kebebasan finansial. Senyum terdengar dalam suara. Bayangkanlah pagi yang cerah di tepi sungai Efrat. Udara kering khas gurun menyapu tembok-tembok tinggi kota Babylon. Di sebuah sudut bengkel sederhana, Bansir, seorang pengrajin kereta, duduk termenung di bangku kayunya. Tangannya yang kokoh tidak sedang memegang palu atau gergaji, melainkan menopang dagu. Pandangannya menerawang keluar jendela, seolah mencari jawaban di cakrawala. Bansir bukan sekadar pengrajin biasa. Ia telah lama terkenal sebagai pembuat kereta yang andal, dihormati karena ketelitian dan keuletannya. Banyak bangsawan mempercayakan kendaraannya pada keahlian Bansir. Namun, di balik reputasi baik itu, ia menyimpan kegelisahan mendalam. Kenapa? Meski bekerja keras dan memiliki keahlian, ia tetap saja kekurangan uang.
Pada hari itu, Bansir memeriksa kandungannya, uang yang tersisa di kantong kulitnya, dan sekali lagi ia dihadapkan pada kenyataan pahit. Hampir tak ada apa-apa di sana. Ia pun bertanya-tanya, mengapa aku belum juga mencapai kemakmuran? Apa yang salah dalam caraku mengelola keuangan? Kegalauan ini membuatnya berhenti bekerja. Kereta setengah jadi di depannya pun terbengkalai. Alih-alih menyelesaikan pesanan, Bansir justru membiarkan pikirannya mengembara. Senyum muncul kembali, seolah menggambarkan adegan berikut. Di tengah lamunannya, datanglah Kobi, seorang pemain kecapi yang juga sahabat karib Bansir. Kobi menjumpai Bansir untuk meminjam sejumlah uang. Ia berharap Bansir memiliki simpanan yang bisa membantu menutupi kebutuhannya. Namun, alangkah terkejutnya Kobi ketika melihat sahabatnya itu hanya menggeleng lemah. Andai saja aku punya cukup banyak emas, ujar Bansir lirih, pasti aku tidak akan ragu meminjamkannya padamu. Tapi keadaanku sendiri tak kalah menyedihkan, Kobi. Nada reflektif, sedikit menegaskan tema. Disinilah persoalan inti bab 1 mengemuka. Bansir, seorang pengrajin dengan reputasi baik, hidup dalam bayang-bayang kekurangan. Ia sudah berusaha keras, tetapi uang yang didapat selalu habis sebelum sempat ditabung. Tak heran jika ia sangat mendambakan emas dan merasa ada sesuatu yang keliru dalam caranya menjalani kehidupan finansial. Bagaimana seseorang dapat bangkit dari kondisi keuangan yang sulit? Bagaimana kita yang mungkin merasa berada di titik terbawah bisa membalik keadaan? Menariknya, bab ini tidak langsung memberikan jawaban. Ia justru menggarisbawahi pentingnya menyadari masalah sebelum mencari solusi. Ketika Bansir menyadari dirinya kekurangan, itulah momen awal ia memutuskan untuk berubah. Pesan yang dapat kita petik di sini adalah, 1. Keinginan yang membara. Bansir sangat menginginkan kemakmuran. Keinginan ini tidak hanya sekadar andai aku kaya, melainkan dorongan emosional yang membuatnya berhenti sejenak dan mencari jalan menuju perubahan. 2. Kesadaran finansial. Bab ini menegaskan bahwa langkah pertama untuk memperbaiki keadaan adalah menyadari kondisi keuangan kita dengan jujur. Bansir akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Aku tidak punya cukup tabungan. 3. Pemicu transformasi. Ketika Kobi datang meminta bantuan, Bansir dihadapkan pada kenyataan pahit, ia tidak mampu membantu orang lain karena dirinya sendiri masih kekurangan. Peristiwa ini menjadi pemicu untuk segera bertindak. Senyum terdengar lagi. Begitulah pembuka kisah Bansir ini menuntun kita ke pertanyaan mendasar. Apa yang harus dilakukan untuk mengubah nasib? Di Babylon kuno, masyarakat memegang teguh beberapa hukum keuangan yang telah terbukti meningkatkan taraf hidup seseorang. Buku ini, secara keseluruhan, akan memaparkan hukum-hukum tersebut melalui petualangan para tokohnya. Mulai dari Bansir sang pembuat kereta, Kobi si pemusik, hingga para saudagar kaya yang kelak mereka temui. Mungkin Anda, seperti Bansir, pernah merasa lelah karena hasil kerja keras tidak berbanding lurus dengan tabungan. Mungkin Anda menanyakan hal yang sama. Mengapa aku belum juga bisa menabung banyak? Kenapa aku tetap kewalahan menutup pengeluaran bulanan? Buku ini akan menunjukkan bahwa kondisi keuangan yang sulit bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dari kesadaran dan kegelisahan, itulah langkah awal perubahan bisa dimulai. Jika kita memiliki kemauan yang kuat untuk mengubah kebiasaan, memperbaiki cara kita menghargai uang, dan menyusun strategi yang tepat, kemakmuran bukanlah sekadar mimpi belaka. Demikianlah ringkasan bahasan bab 1, The Man Who Desired Gold. Kita telah bertemu dengan Bansir, sang pembuat kereta yang merindukan emas dan kebebasan finansial. Ia berada di titik balik hidupnya, dihadapkan pada kenyataan bahwa segala jerih payah belum membawanya pada kesejahteraan. Dalam bab-bab selanjutnya, Anda akan melihat bagaimana Bansir dan kawan-kawannya mulai memahami rahasia keuangan yang telah menjadi kekuatan di balik kemakmuran sejumlah orang di Babylon. Tetaplah bersama kami di audiobook ini, karena petualangan finansial yang sesungguhnya baru saja dimulai. Halo, pendengar setia. Selamat datang kembali di audiobook The Richest Man in Babylon. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan ke bab 2 yang berjudul The Richest Man in Babylon. Di bab inilah kita bertemu dengan Arkad, tokoh yang dianggap sebagai orang terkaya di kota Babylon. Kisahnya akan membawa kita pada pencerahan tentang bagaimana ia membangun kekayaannya benar-benar dari nol. Bayangkan Anda berada di sebuah alun-alun yang ramai, dikelilingi tembok-tembok tinggi kota. Para pedagang menawarkan berbagai barang,
rempah, kain sutra, hingga emas dan perhiasan mewah. Di antara semua hingar-bingar itu, hanya satu nama yang paling sering disebut. Sosok misterius sekaligus dikagumi, karena konon ia memiliki perbendaharaan emas yang luar biasa. Dalam bab ini, kita akan mengetahui bahwa Arkad ternyata bukanlah anak orang kaya yang sejak awal hidup bergelimang harta. Ia berasal dari latar belakang biasa, sama seperti kebanyakan penduduk Babylon, dan sempat bertahun-tahun hidup pas-pasan. Namun, suatu titik balik membuatnya menguasai ilmu menimbun emas dan mengelola keuangan dengan sangat efektif. Pertemuan Bansir dan Kobi dengan Arkad. Suara menurun sedikit, penuh rasa ingin tahu. Setelah berakhirnya bab pertama, kita mengetahui bahwa Bansir dan Kobi tengah dirundung kegelisahan soal kondisi keuangan mereka. Saat mendengar tentang Arkad, orang terkaya di Babylon, keduanya memutuskan untuk menemuinya langsung. Mereka berharap bisa mendapatkan ilmu atau setidaknya nasihat yang dapat membebaskan mereka dari permasalahan finansial. Sesampainya di rumah Arkad, Bansir dan Kobi heran melihat penampilan Arkad yang bersahaja. Jauh dari kesan mewah seperti yang mereka bayangkan. Arkad menyambut kedua tamunya dengan ramah, mempersilahkan duduk, dan mendengarkan cerita mereka tanpa menyela. Ia paham betul apa yang dirasakan Bansir, karena dulu Arkad juga pernah berada di posisi yang sama. Inilah titik penting dalam bab kedua. Arkad mulai bercerita tentang masa lalunya. Dahulu, Arkad adalah seorang juru tulis muda di sebuah kantor pedagang. Ia hidup hemat, namun uang yang dikumpulkan selalu habis untuk kebutuhan harian. Ia sadar bahwa jika tidak segera mengubah kebiasaan, mustahil bisa menjadi kaya. Sampai suatu hari, Arkad mendapat kesempatan menyalin tulisan untuk seorang saudagar kaya. Pekerjaan ekstra ini mempertemukannya dengan orang bijak yang paham betul cara menumbuhkan kekayaan. Pria bijak ini menawari Arkad sebuah rahasia, tetapi terlebih dahulu ia menguji kesungguhan Arkad. Jika Arkad sanggup menyisihkan sebagian dari upahnya secara disiplin, barulah sang bijak bersedia membagikan ilmu. Arkad pun menerima tantangan itu. Ia mulai menabung minimal 10 sen dari setiap pendapatannya, walaupun jumlahnya tidak seberapa. Proses ini tidaklah mudah. Ia harus menahan godaan untuk membeli barang-barang yang diinginkan, mengurangi makan di luar, serta menekan gaya hidup berlebihan. Namun Arkad bertekad kuat. Menabung 10% adalah harga yang harus dibayarnya untuk meraih kehidupan lebih baik. Pelajaran utama, prinsip menyisihkan penghasilan. Saat Arkad menyampaikan kisahnya pada Bansir dan Kobi, ia menjelaskan prinsip dasar. Bayarlah dirimu terlebih dahulu. Artinya, sebelum mengeluarkan uang untuk kebutuhan lain, pastikan Anda menyisihkan sebagian sen sebagai simpanan. Inilah konsep esensial yang menjadi landasan kemakmuran Arkad. Pada awalnya, jumlah tabungan mungkin kecil, tetapi kebiasaan ini akan terus membesar seiring waktu. Tak hanya itu, Arkad memanfaatkan tabungannya untuk berinvestasi, membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan. Ia menempatkan uangnya di usaha yang dijalankan orang-orang terpercaya, serta menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjerumus pada penipuan. Dengan cara itulah, setiap keping emas Arkad berkembang biak seolah bekerja untuk dirinya. Dari semua perjuangan itu, Arkad memanen hasil luar biasa. Kekayaan yang perlahan tapi pasti menumpuk. Ia terus belajar, terus beradaptasi, hingga menjadi figur paling dihormati di Babylon. Tetapi bukannya menjadi orang yang sombong, Arkad justru kerap berbagi kisah perjalanan finansialnya, menyadari banyak orang di sekitar yang juga kesulitan mengatur keuangan. Bagi Arkad, kedisiplinan adalah kunci. Ia menekankan pada Bansir dan Kobi bahwa tidak ada jalan pintas menjadi kaya. Keberuntungan memang bisa datang, tapi tanpa kebiasaan menabung dan investasi terarah, keberuntungan itu hanya akan berlalu begitu saja. Bab ini menyoroti bagaimana Arkad, orang terkaya di Babylon, memulai segalanya dari titik nol. Ia tidak dilahirkan dalam keluarga kaya, tetapi ia memiliki mindset dan kemauan untuk mengubah hidupnya. Dua hal penting yang ia sampaikan adalah: 1. Bayar diri sendiri terlebih dahulu. Sisihkan 10% dari penghasilan sebelum membayar tagihan lain. 2. Berinvestasi dengan bijak. Jangan biarkan tabungan menganggur. Putar uang tersebut di tempat yang aman, di tangan orang yang ahli, agar uang dapat bekerja untuk Anda. Inilah landasan fundamental. Tanpa dua pondasi itu, Arkad yakin seseorang akan terus terjebak dalam lingkaran kebutuhan harian yang tak pernah habis.
Namun dengan memegang teguh kebiasaan menabung dan investasi, siapapun bisa menapak jalan menuju kemakmuran. Demikian ringkasan bab 2, The Richest Man in Babylon. Kita telah mengenal Arkad, sosok yang mengawali segalanya dalam keadaan biasa-biasa saja, namun sukses meniti jalan hingga mencapai status orang terkaya di Babylon. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk mulai membangun kebiasaan finansial yang lebih baik. Ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Terima kasih telah mendengarkan. Bersiaplah, karena di bab-bab selanjutnya, nasihat dan prinsip-prinsip keuangan Arkad akan semakin diperdalam. Sampai jumpa di bab berikutnya, dan semoga perjalanan Anda menuju kesejahteraan semakin mantap.